memberitakan bahwa korban jiwa tidak hanya 2 orang, melainkan 10 orang jiwa. Nah, nggak lama kemudian Cumpitas mendengar lagi update berita yang mengatakan kalau korban bertambah lagi jadi 20, tambah lagi jadi 30, nambah lagi jadi 50, dan terus bertambah menjadi semakin banyak, bahkan sampai Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi karena edisi Halloween udah habis, sudah pada kenyang kalian semuanya ya kan. Jadi malam ini aku akan lanjut lagi membawakan kisah sejarah lagi. Dan memang betul aku tertarik membahas cerita ini setelah tragedi Kanjuruhan kemarin pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu, yang tanpa disangka negara kita ini masuk ke urutan kedua dalam jumlah korban terbanyak yang meninggal dalam pertandingan sepak bola. Tapi di video kali ini aku bukan ingin membahas soal tragedi Kanjuruhan karena memang informasinya udah bisa kalian tonton sendiri di YouTube, wah ya udah banyak kali. Melainkan aku akan membahas sejarah kelam yang nomor satunya. Sejarah kelam nomor 1 jumlah korban terbanyak yang meninggal dunia dalam pertandingan sepak bola, yakni tragedi National Stadium of Peru yang sudah menewaskan lebih dari 300 orang pengunjung dan lebih dari 500 orang mengalami luka-luka. Wah ya Allah, banyak kali ya. Kalian juga pasti banyak yang penasaran kan gimana dengan tragedi yang menimpa urutan nomor 1 nih. Nah, tapi sebelum kita mulai ke kisahnya, melalui video ini aku juga ingin mengucapkan rasa turut berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dari tragedi Kanjuruhan. Sedih rasanya setelah baca DM ada rupanya beberapa kerabat Wawa yang masuk dalam list korban yang ada di tragedi situ. Ayo sama-sama kita doakan semoga amal ibadah korban diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum aku masuk ke cerita sejarah kelam dunia sepak bola yang terjadi di Peru ini, aku mau jelasin sedikit tentang lokasi dari pertandingan sepak bola ini, Wak ya. Nah, jadi Wak, National Stadium of Peru ini atau yang dikenal dengan nama Estadio Nacional Peru berada di kota Lima, Wak, ibu kotanya Peru. Nah, Stadion Nasional ini diresmikan tanggal 27 Oktober tahun 1952 yang kemudian dijadikan tempat untuk kejuaraan Amerika Serikat di tahun 1953, Wak, menggantikan Stadion Nasional utama yang ada di Peru. Nah, stadion ini Wak memiliki kapasitas penonton mencapai 53.000 orang loh Wak, sehingga menjadikan National Stadium of Peru ini sebagai stadion langganan untuk menggelar pertandingan-pertandingan besar seperti South American Championship di tahun 1953 dan juga di tahun 1957 Wak. Pokoknya kalau ada acara yang digelar di National Stadium of Peru ini pasti acara bergengsi lah gitu. Nah, sampai pada suatu ketika di tanggal 24 Mei tahun 1964 Peru ini menjadi tuan rumah Wak bagi pertandingan kualifikasi Olimpiade Tokyo. Nah, saat itu pertandingan yang akan berlangsung adalah Peru melawan Argentina. Nah, Peru yang pada saat itu berada di urutan kedua klasemen sementara merasa percaya diri kali Wak dan yakin bisa mengalahkan Argentina hari itu. Kenapa? Karena memang yang Peru butuhkan untuk bisa lolos ke babak final adalah cukup mempertahankan poin imbang Wak. Poin imbang di pertandingan itu melawan Argentina. Nah, kalau poinnya seri atau imbang, Peru ini otomatis bisa lolos langsung masuk ke final ketemu sama Brazil. Nah, tapi Wak sayangnya pertandingan hari itu malah menjadi apa ya? Itulah peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Peru karena adanya kericuhan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kayak mana kronologinya? Kita masuk. Nah, jadi Wak ceritanya beberapa menit sebelum pertandingan, seperti pada pertandingan sepak bola pada umumnya, kondisi stadion ini pun sudah dipenuhi Wak sama semua penonton, supporter dari kedua kubu, baik dari kubu Peru sama kubunya Argentina, datang dua-duanya. Nah, saking ramenya penonton di dalam stadion itu Wak, diperkirakan jumlah penonton tuh mencapai lebih dari 53.000 orang. Kalian ingat kan tadi di awal aku bilang apa? Kapasitas stadion itu cuma bisa sampai berapa? 53 orang. Ini lebih dari itu. Udah pasti kondisinya penuh sesak ya kan. Nah, tapi Wak demi bisa mendukung jagoan masing-masing, mereka pun tetap bertahan di dalam stadion sampai itu pertandingan dimulai. Nah, pada saat itu Wak, pertandingan ini sudah dimulai dengan sangat sengit. Kedua tim sama-sama menguasai bola dengan baik. Sampai akhirnya Argentina Wak berhasil mencetak gol di babak pertama yang menjadikan kedudukan Argentina lebih unggul 1-0 nih di atas Peru. Nah, menerima kenyataan itu Peru jelas nggak mau ketinggalan. Oh, kalau misalnya Argentina mencetak satu babak nih 1 poin, paling nggak kami juga harus mencetak 1 gol nih. Karena kan yang mereka kejar tadi apa? Paling tidak tim mereka itu harus mempertahankan poin imbang kan di pertandingan ini supaya bisa lolos ke babak final. Nah, akhirnya tim Peru pun mencoba lawak merebut bola dan tidak butuh waktu lama Peru juga berhasil nih mencetak gol dari tendangan epik pemain sayap mereka yang bernama Kilo Lobaton. Dar, gol langsung kan Wak. Skor pun jadi imbang. 1-1. Supporter tim Peru pun juga beramai-ramai bersorak gembira atas gol yang dicetak sama Lobaton. Nah, tapi Wak sayangnya nih Wak ya, sorak kebahagiaan tim Peru dan supporternya ini seketika langsung berhenti. Senyap. Karena apa?
Karena sang wasit dari pertandingan ini yang berasal dari Uruguay yang bernama Angel Bazos. Si Bapak Bazos ini menganggap bahwa gol yang dicetak sama Lobaton itu enggak sah. Mengetahui hal itu otomatis semua supporter nggak terima lah, Wak. Wah, kayak gimana ini set? Kayak mana pula nggak jadi sah kayak gitu. Oh, heboh itu, Wak. Ribut di sana tuh di tribun tuh. Nah, di tengah teriakan protes mereka adalah ini, Wak, 2 orang supporter dari timnya Peru. Nekat dia turun ke lapangan untuk menghampiri wasit. Nah, salah satu dari kedua orang ini bernama La Bomba. Turun La Bomba dekat saat sesampainya dia di dekat wasit, La Bomba ini langsung berusaha mau melayangkan satu pukulan gitu ke wasit. Dan dia pun menyampaikan kekecewaan, kayak mana nih Pak, kok bisa nggak sah kayak gitulah kan. Tapi Wak, beruntung waktu itu tindakannya La Bomba ini berhasil dihentikan oleh polisi. Dan dia pun segera ditarik tuh langsung keluar lapangan. Ayo coba tarik dia keluar lapangan gitu. Nah, diamankan si La Bomba. Nah, itu nasib yang satu supporter yang turun. Nah, satu lagi gimana? Nah, supporter kedua yang turun ke lapangan ini, Wak, namanya Edilberto Cuenca ya. Nah, dia pun sama, Wak, ingin melakukan hal yang sama seperti Bomba. Mau dihantamnya kepala wasit tuh ceritanya. Nah, tapi Wak, belum sampai bertemu dengan si wasitnya, Cuenca ini malah diserang, Wak, secara brutal sama polisi yang memang berjaga di pinggir lapangan. Berbeda dengan Bomba yang langsung diseret keluar lapangan, Cuenca ini malah mendapatkan tendangan, Wak, tendangan dan pukulan yang bertubi-tubi dari polisi, langsung dihajar. Bahkan pada saat itu yang kasihannya, Wak, ya, polisi ini juga membiarkan anjing pelacak milik mereka ini, milik polisi ini, untuk mencabik-cabik bajunya si Cuenca. Dolah tuh dihajar siapa nih kan si Cuenca habis-habisan. Gegara itulah, Wak, melihat hal itu supporternya Peru yang ada di tribun pun yang awalnya protes gegara golnya si Kilo Lobaton nggak sah, jadi berubah nih fokus kemarahan mereka. Mereka jadi marah dan nggak terima waktu nengok perlakuan kasar polisi terhadap sesama supporter ya kan. Nah, akhirnya, Wak, dalam hitungan detik semua supporternya dengan kompak langsung melempari polisi dengan berbagai benda. Ada botol mineral, ada sampah, bahkan ada juga yang lempar batu. Macam-macam, Wak, dilempar sama mereka ke tengah lapangan itu kan. Nah, sedangkan, Wak, di waktu yang bersamaan juga sebagian massa supporter pun berlari turun dia akan menuju ke lapangan juga. Dan pada saat itu tidak sedikit juga yang mencoba untuk keluar ke stadion, Wak, karena kan kondisi di dalam stadionnya udah tidak kondusif ini ya kan. Nah, salah satu supporter Peru yang pada saat itu berada di dalam stadion bernama Jose Salas. Nah, Jose Salas ini mengatakan bahwa dia dan beberapa kawan-kawannya yang mencoba turun dari tribun mengikuti supporter yang lain ingin menuju keluar pintu ingin menuju ke pintu keluar. Iya. Jadi Jose sama kawan-kawan ini pengen ikutan kabur keluar stadion gitu, Wak. Mereka udah sama-sama mikir, "Weh, udah nggak betul ini, weh, pergilah kita dari sini. Ricuh nih pasti, udahlah kita pergi aja dari sini, yuk," kata gitu. Nah, tapi, Wak, di tengah kericuhan stadion pada saat itu, mereka malah menemukan pintu gerbang yang masih tegembok. Gegara apa? Karena kan pada saat itu pertandingannya masih berjalan kan, Wak. Makanya itulah akses untuk keluar masuk stadion pun masih terkunci. Nah, akhirnya, Wak, Jose sama teman dan supporter yang lain yang memang berusaha untuk menuju ke pintu keluar putar arah. Tadi kan mereka turun. Nah, sekarang mereka mencoba menaiki kembali tangga tribun lain. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada saat itu? Sama ini kurang lebih kayak kejadian Kanjuruhan. Menurut kesaksiannya Jose, Wak, karena kondisi ini udah semakin nggak kondusif, pada saat itulah polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun. Nah, pas pula waktu itu Jose sama kawan-kawan ini berada di tribun utara, Wak, di mana di sanalah tempat yang paling banyak ditembakkan gas air mata tuh, Wak. Kurang lebih bisa mencapai 12-20 tembakan katanya. Nah, gegara ditembak sama gas air mata tuh ya bikin semua orang-orang yang ada di tribun atas tuh berlarian turun ke bawah nih. Pada saat Jose sama kawan-kawannya justru mau menaiki tangga. Ini Jose ini ramean, Wak, ya, bukan 5-10 orang, ramean. Karena mereka tahu di bawah udah terkunci. Jadi bentrok nih, Wak, di tangga tribun tuh. Yang satu mulai ke tribun karena pintu keluar di bawah udah tegembok. Sedangkan yang ada di tribun atas ini berebut ingin turun menuju ke pintu keluar. Gegara apa? Ditembak gas air mata. Mereka kan nggak tahu kalau di bawah terkunci. Jadi bentrok lah mereka di sana, Wak, macam terperangkap tuh, mah. Aduh, panas ya rupanya. Gue menjelaskan kayak gini. Dia dan para supporter yang lain menghabiskan waktu sekitar 2 jam, Wak. 2 jam mereka berada di antara kerumunan manusia yang puluhan ribu tuh. Udah nggak karuan kali di sana, saking padatnya, kata si Jose. Dia tuh ngerasa kakinya tuh udah kayak nggak napak ke lantai lagi tuh loh, Wak. Saking berdesaknya badan-badan yang ikut memang berdesak-desakan di sana. Jadi badannya si Jose ini macam kebawa ke sana kemari itu. Dan dengan kondisi yang udah sadar nggak sadar ini, Jose pun terjatuh itu ke bagian bawah tribun. Dan dia pun terperangkap tuh, Wak, di antara supporter-supporter yang lain yang kemudian diketahuinya bahwa supporter yang dia lihat itu udah nggak bernyawa lagi gegara kehabisan napas. Tahu kalian? Ya kalian bayangin aja lah, Wak, tribun kondisinya penuh sesak, ditembak gas air mata. Ditambah pula ada orang-orang yang pengen berebut ke pintu keluar. Sedangkan di sisi lain, Wak, masa supporter yang nekat masuk ke lapangan pun udah pasti bentrok sama polisi. Terperangkap mereka 2 jam bersama puluhan ribu orang yang berdesakan. Bayangkan, Wak, apa nggak kehabisan napas mereka semua itu kan? Aku jelasinnya ya sesak napas, Wak, apalagi ada di sana. Astagfirullah. Nah, tapi, Wak, sebenarnya ada memang beberapa supporter yang berhasil mendobrak
mendobrak pintu stadion itu. Awalnya mereka semua merasa wah lega ini kan karena bisa terlepas dari kericuhan yang ada di dalam stadion. Tapi sayangnya waktu mereka nyampe di luar, keadaan pun nggak kalah mencekam. Kenawai, karena belum sempat para supporter ini membantu teman-teman mereka yang masih terperangkap di dalam stadion itu. Di luar stadion malah terjadi bentrok sama polisi bersenjata dan supporter, tahu kalian? Banyak suara tembakannya terdengar, bukan gas air mata lagi ditembak, peluru ditembak. Jadi keadaan di dalam ataupun di luar, sama-sama udah nggak karuan, Di luar stadion suara tembak saut-sautan, sedangkan di dalam stadion suara supporter anak-anak dan wanita yang teriak minta tolong karena berdesakan desak napas karena gas air mata tuh juga terdengar. Macam mana? Dan juga sebenarnya banyak dari beberapa supporter Peru yang selamat ikut membalas nih serangan dari para polisi, sehingga dilaporkan waktu itu 2 orang polisi menjadi korban meninggal dunia pada tragedi hari itu. Tatar tembak juga sama mereka. Terus apa kabar pertandingannya? Pertandingannya berhenti lah, masa mau lanjut? Nah, sampai di sini kalian pasti penasaran kan gimana tuh nasibnya tim Peru sama Argentina waktu kericuan terjadi. Jadi ceritanya salah satu pemainnya Peru yang bernama Hector Chumpitas, dia mengatakan bahwa pada saat kericuhan itu terjadi, dia beserta timnya dan juga tim dari Argentina pastinya langsung diamankan nih ke ruang ganti pemain. Sehingga para pemain ini nggak tahu kronologi kejadian yang ada di lapangan, Yang hanya mereka tahu waktu itu pertandingan ini dihentikan demi keamanan dan keselamatan. Nah, waktu lagi berdiam di ruang ganti itu, mereka sempat tuh melihat tim ofisialnya pertandingan itu mondar-mandir nih keluar masuk ke ruang ganti mereka, dan mereka berdua si tim ofisial ini mengatakan bahwa ada 2 korban meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi. Bukannya bohong mereka berdua nih, bukan. Memang pada saat itu yang mereka ketahui 2 orang baru meninggal. Nah, mendengar hal ini para pemain tuh terkejut dia kan, karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau kericuhan ini sampai menelan korban jiwa. Ada yang meninggal, Iya ya, astaga. Aduh, kayak mana tuh nasib orang tuanya, nasib keluarganya. Aduh, kayak mana nih? Kayak gitulah, panik mereka di dalam, Sedih juga pastinya kan. Dan waktu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka cuma menunggu aja di ruang ganti. Sehingga mereka betul-betul tidak tahu seberapa parahnya kejadian di luar stadion tuh, dalam stadion tuh. Barulah di perjalanan pulang, Chumpitas yang tadi itu sama timnya mendengar di radio yang memberitakan bahwa korban jiwa tidak hanya 2 orang, melainkan 10 orang jiwa. Nambah, Nah, nggak lama kemudian Chumpitas mendengar lagi update berita yang mengatakan kalau korban bertambah lagi jadi 20. Ya Allah, kok nambah lagi? Pakai ya Allah, ya udahlah, anggap lagi itu kan. Nambah 20. Nggak lama kemudian bertambah lagi jadi 30, nambah lagi jadi 50 dan terus bertambah menjadi semakin banyak. Bahkan Bahkan sampai menyentuh angka 300 korban jiwa. Dari sanalah semua tim ini shock dan mereka tentunya langsung beranggapan bahwa kericuhan yang memang terjadi di National Stadium of Peru ini bukanlah kericuhan biasa. Udah nggak betul ini, banyak kali korbannya. Nah, pada saat itu dilaporkan secara resmi jumlah korban jiwa di kericuhan Stadion Peru ini mencapai 328 jiwa dan juga lebih dari 500 orang terluka-luka. Tapi sebenarnya banyak yang menganggap kalau angka kematian 328 itu terlalu rendah. Kenapa? Karena banyak saksi yang beranggapan kalau korban jiwa yang tercatat secara resmi itu harusnya lebih banyak dari itu. Para saksi mata yang selamat mengatakan bahwa mereka melihat banyak kali korban yang tewas akibat tembakan. Bukan tembakan gas air mata, tembakan. Kan di luar mereka main tembak aja kan. Dan gak hanya itu aja, korban yang tewas di dalam stadion ini juga dikabarkan banyak kali. Dan yang di dalam stadion itu dikabarkan kebanyakan dari mereka meninggal dunia akibat sesak napas. Dan tidak sedikit juga para korban ini tewas gegara berdesakan terinjak-injak sama supporter lain. Nah, sebenarnya juga pada saat itu Peru ini cukup menyayangkan sikap pemerintah Peru yang tidak pernah melakukan upaya serius dalam mengusut tuntas penyebab tragedi di National Stadium of Peru ini. Dan asal kalian tahu aja, komandan polisi yang bernama George Azambuja yang memberikan perintah untuk menembakkan gas air mata ini cuma dihukum penjara 2,5 tahun aja. 2,5 tahun penjara. Cuman nggak mengamuk semua keluarga korban kan. Tapi itu pula keputusannya. Dan 50 tahun kemudian sejak tragedi itu terjadi, tepatnya di tahun 2014, anggota Kongres Peru bernama Alberto Bengolea, dia meminta warga Peru untuk mengheningkan cipta sejenak untuk menghormati korban tragedi korban tewas pada tragedi di National Stadium of Peru tahun 1964 itu. Dan juga salah satu yang sangat disayangkan sampai sekarang pun belum ada macam kayak plakat atau tugu atau apa kayak gitulah yang dipajang di Stadion Nasional Peru tuh, Stadion of Peru tuh, untuk memperingati mereka yang tewas dalam bencana paling mematikan sepanjang sejarah sepak bola nih. Nggak ada. Yang ada sekarang stadion tuh masih beroperasi.
Masih. Selain pertandingan sepak bola, stadion itu juga tidak jarang dijadikan venue konser. Konser Justin Bieber pernah di sana, Coldplay pernah di sana, Metallica pernah. Dan setelah kejadian itu juga stadion ini sudah mengalami beberapa kali renovasi tahun 1992, 1996, 2004 sama 2011. Dan kabarnya pada saat ini kapasitas stadion ini juga dikurangi, Wak, jadi 43.000 orang. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah sejarah kelam di dunia sepak bola yang terjadi di National Stadium of Peru tahun 1964 atau Estadio Nacional Peru. Dan dari video ini aku juga pengen kasih tahu kalau ingat ya, Wak, ya, tidak ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Oke, Wak. Dan mari sekali lagi kita doakan para korban di tragedi Peru maupun korban yang ada di tragedi Kanjuruhan yang belum lama ini terjadi. Semoga segala dosa para korban diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.